operasi karena memang sudah ada pemecahan di dalam ruas-ruas leher saya. Kondisi yang pecah itu, jadi setiap manusia itu kan lehernya itu kan bentuknya kan ruas-ruas gitu kan, ada yang namanya dan itu ada angkanya, ada C1, C2, C3, C4. Nah, saya kenanya di C4 dan C5. Pecahnya itu seperti halnya kalau kita makan burger itu tuh, kalau kita kepenyet gitu, terus kemudian kan keluar kan itu daging dan sebagainya. Nah, keluarnya daging itu menyentuh saraf saya. Jadi pecahnya itu kemudian kata dokter dianggap sebetulnya tidak berbahaya gitu kan. Bahkan dokternya bilang bahwa itu tidak menyebabkan Mas Hanung mati gitu lah, intinya seperti itu ya kan. Tapi membuat Mas Hanung terganggu aktivitasnya ya kan. Ya gimana sih rasanya merasa sakit, pegel apa segala macam gitu kan. Ini semua tergantung Mas Hanung gitu kan. Nah, kalau Hanung mau hilang semuanya, ya satu-satunya jalan adalah operasi. Terapi udah nggak bisa gitu kan. Mau terapi, semakin diterapi pasti akan semakin kesentuh semakin bleber nanti malahan gitu kan. Nah, alternatif kedua adalah minum obat ya kan. Minum obat painkiller. Tapi minum obat painkiller itu hanya memanage rasa sakit, bukan menghilangkan penyebabnya. Jadi penyebabnya harus dihilangkan dengan cara apa ya? Wah, hanya operasi. Nah, sekarang terserah dipilih aja mau minum obat terus sampai sembuh, sampai seumur hidup ya kan. Yang mana efeknya ke lambung, karena setiap kali saya minum painkiller selalu disertai dengan obat lambung gitu kan. Nah, saya jadi ingat papa saya kena lambungnya, nah karena kemudian menjadi semakin komplikasi. Karena itu makanya ya udahlah dok, saya operasi saja gitu kan. Berat sih, memang iya berat gitu. Jadi kalau misalnya banyak teman-teman mama saya terus kemudian mengatakan, oh jangan operasi dong, itu apa sama aja mau dioperasi, iya nggak apa-apa gitu kan. Memang ini keputusan saya pribadi, bukan keputusan dokter. Dan dokter tuh betul-betul nggak neko-neko, dokter hanya memberikan jalan keluar, mau dipilih apa tidak gitu kan. Kalau dipilih kita bantu, tapi kalau enggak ya udah ada obat gitu. Apakah ada resiko Mas? Dari kapan sih Mas sakitnya Mas? Nonton film ibu dulu ya kita. Tadi udah. Responnya udah panjang Pak. Tapi maksudnya ketika Mas Hanung memilih untuk operasi, ada resiko-resiko tersendiri gitu Mas? Jadi kalau menurut dokter resikonya hanya 94% itu berhasil, artinya sembuh ya kan. Sisanya ya itu apes saja ya kan. Makanya kita berdoa agar supaya ya saya tidak masuk dalam yang apes itu gitu kan. Tapi memang setelah setelah operasi ya ada perbedaan. Ya sudah tidak nyeri lagi. Sebelum operasi kan sini nyeri saya. Nih belakang sini sampai ke tangan sini itu nyeri gitu kan. Jadi mau dipijet lah, mau di apa gitu tetap nggak bisa. Dipijet malah semakin gitu kan. Karena kan problemnya ada di atas ini sebetulnya. Itu jadi nggak ada. Gejala awalnya apa sih Mas? Gejala awalnya dan berapa lama? Gejala awalnya karena saya sering ngetik ya kan. Karena sering ngetik, mainan handphone ya kan. Jadi tiba-tiba langsung kesemutan. Ini penting sekali ya, ini karena kesemutan, dan kesemutan ini kemudian membuat saya panik ya, karena kemudian ke dokter, dan waktu itu dokter sudah menyarankan untuk MRI, cuma kan mahal. Nah ini problemnya kan, karena terbentur ekonomi gitu kan, perhitungan gitu kan, karena mahal, maka kemudian saya ronsen. Nah karena ronsen maka yang dilihat tidak sedetail MRI. Karena ronsen, maka kemudian keputusan yang diambil setelah itu adalah keputusan hasil ronsen, seperti terapi apa segala macam, terus pakai leher collar neck seperti itu gitu kan. Sembuh, yes sembuh gitu kan. Jadi nggak sakit gitu kan. Nah ketika nggak sakit, kegenitan, olahraganya juga ngaco gitu kan. Olahraga lagi ngetren sepeda, beli sepeda, naik sepeda, lagi ngetren jogging, lagi ngetren yoga, ya udah ketuk-ketuk akhirnya gitu kan. Jadi kalau mau olahraga ya kan, pilih salah satu olahraga yang memang lu mampu aja. Kalau misalnya mampu fitness ya jangan musiman, terus saja gitu loh. Dan harus ada PT gitu kan. Kalau misalnya nggak mampu itu ya pilih olahraga yang ringan, jogging aja gitu kan. Yang itu murah kok gitu kan. Jadi nggak perlu harus yang wow seperti itu. Nah akibat itu olahraga yang tidak konsisten itu menambah. Itu dari sejak kapan sih udah mulai rasa sakit, mulai ngetik? 4 tahun yang lalu sebetulnya. 4 tahun yang lalu pada saat saya syuting Habibie Ainun 3 itu saya udah pakai
polar neck. Mulai kerasa sakit banget 2 tahun ini pas pandemi itu di Jogja sana. Itu pas lagi Enggak sakit pada saat pandemi, malah enggak. Jadi, nah justru pada saat 4 bulan yang lalu, pada saat kondisi di tubuh saya mengurus gitu kan, ya akibat diet dan juga olahraga, kok kemudian nongol lagi ya kan. Tapi jadi memang ternyata siklusnya seperti itu. Jadi seolah-olah itu udah sembuh, nggak sakit, tapi ternyata itu hanya manajemen sakit aja gitu kan. Sakitnya hilang seketika, tapi nanti akan kambuh lagi seiring dengan pergerakan badan tubuh, tidur yang tidak sesuai dengan jamnya. Apalagi orang kayak saya banyak begadang, ngedit, lebih suka kerja malam dibandingkan kerja siang. Ya karena kerja siang pasti diganggu anak saya kan gitu. Kalau sekarang ada nanti yang udah seperti apa sih kemarin melihat kondisi? sempat ngeluh gak sih? Enggak sih, awal sempat panik aja, protes karena kan mikir mau operasi. Pertama operasi banyak yang bilang suka banyak yang gagal, cuman itu konsep operasi zaman dulu katanya, kata dokter yang sekarang ternyata operasi 6 jam habis operasi udah bisa pulang. Cuman khawatir aja namanya operasi kan di sininya tuh di lehernya harus ada dibuka berapa senti, terus dimasukin bantalan di belakang itu, jadi udah gitu bius total, lebih khawatir ke sana. Tapi alhamdulillah pas sudah selesai tindakan, kayaknya ini solusi yang paling tepat buat kasus Mas Hanung sih. Sesering apa sih bawelin Mas Hanung biar mengingatkan? Jadi kondisi? postur tubuhnya itu dia emang suka agak santai gitu, karena mungkin kita tidur sekasur kan suka rame-rame sama anak-anak bisa berenam gitu kan. Jadi kadang-kadang Mas Hanung tidur tuh kakinya ngegantung lah, kepalanya bisa. Kalau aku tuh punya standar tidur tuh harus di bantal yang benar, kaki semua di kasur apa. Kalau Mas Hanung nggak, dia bisa tidur, dia malah lebih senang tidur di karpet, di sofa, posisinya berantakan. Aku bilang itu akan ada efeknya suatu saat nanti gitu. Ternyata bener aja dengan posisi tidur yang nggak bener, bantal yang nggak bener gitu-gitu, itu jadi penumpukan, ada satu saat akhirnya terpicu begini. jadi pelajaran juga nggak sih dan lebih merubah pola ya? Benar, buat anak-anak juga sekarang main handphone, laptop, kan kadang-kadang suka santai anak nulis di bawah di lantai kan. Waktu online school kita semua nggak siap yang namanya meja belajar, anak-anak main handphone atau apa, jadi sekarang harus proper. Jadi kalau mereka nulis ya harus di meja, terus laptop jangan terlalu nunduk. Jadi semua postur jadi harus kita perhatikan, karena operasi seperti ini nggak murah sama sekali gitu. Jadi mahal, hampir 200 juta gitu. Jadi bukan biaya yang murah. Sedangkan pas Mas Hanung posting sama kita posting, ternyata banyak banget respon orang yang terkena sakit yang sama gitu. Pada nanya solusinya gimana, ya mau ngasih tahu solusi Mas Hanung agak nggak enak juga ya. Alhamdulillah kita mampu bisa bayar segitu, tapi kita aja yang mampu merasa itu mahal ya. Apalagi orang yang nggak mampu gitu. Sedangkan itu sangat mengganggu, yang namanya saraf kejepit sangat mengganggu hidup gitu. Ada pantangan nggak sih Mas, Mbak, setelah? Nggak ada sih, ya, cuman olahraga harus lebih perhatikan, posisi tidur, posisi tubuh itu harus lebih baik aja, sekarang harus diperhatikan. Ya, jadi olahraga itu harus betul-betul dengan PT, dengan orang-orang yang memang Yang profesional, paham. yang paham tentang tubuh. Terus kemudian tes nutrisi sih sebetulnya itu penting sekali. Untuk melihat kepadatan tulang dan lain-lain. Ya. Artinya tapi ini memang setelah melakukan operasi bisa dibilang insya Allah saraf kejepitnya Mas Hanung ini sembuh. Insya Allah kalau kata dokter udah boleh Mas, silahkan kalau mau naik motor lagi boleh, main bola lagi juga boleh gitu kan. Tapi saya tetap nggak mau. Saya udah cukup. Ya, tapi secara medis nggak ada kemungkinan nanti kayak manajemen sakitnya akan sembuh lagi. Insya Allah sudah tidak. Okay. Tapi ini pemulihannya 12 minggu. Jadi sebelum 12 minggu masih berasa penyesuaian, ada nyeri kiri kanan bahu itu masih ada. Gitu kan. Sempat ngikutin terapi kayak alternatif? Sudah semua, udahlah dari tukang pijit dari manapun yang udah pakai salep apa? Udah semuanya. Jadi tukang pijit yang tulang lah, yang saraf, yang apa segala macam. Aku puntur semuanya gitu kan. Dari renang, dari berbagai macam gaya berenang udah kita coba semuanya. Apanya? Kalau itu operasi pas tanggal berapa? Nih, jadi gini nih kalau mau lihat. Jadi di lehernya Mas Hanung. Iya, tapi nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Secara medis nggak boleh. Jadi kayak ada pen yang ditaruh di tengah-tengah tulangnya dia gitu, buat pengganti bantalan. Operasi pas tanggal berapa kemarin? Masih berjalan berapa jam? Ya, operasi seminggu yang lalu saja. Tapi 6 jam habis operasi udah bisa pulang. Berapa lama? Berapa jam? Apanya? Jam dioperasi. Operasinya sih cuma 2 jam. 50 menit. 50 menit, tapi di dalam
di dalam ruangan itu 2 jam. Yang lama itu adalah upacara-upacara di rumah sakit, tes apa namanya jantung, PCR, itu lama sekali. Itu seharian sendiri itu kan. Terus dokter jantung masuk, dokter asma masuk, apa semua, dan semuanya bertanya, kenapa Mas Handu? Ada apa Mas Handu? Dan saya harus menceritakan dari awal lagi. Itu yang lama itu. Ya? Mas Handu berarti Oke, udah ya. terakhir berarti sudah mulai pekerjaan sudah kembali normali atau ada pembatasan? Yang jelas sekarang Jadi saya produser aja? kemungkinan sekali tidak mungkin untuk begadang lagi itu sudah mudah, kayak nggak mungkin karena Produser terus. ya kan. Bagaimana? Bismillah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.